Oh iya, oke. Bu, sebentar ya Bu, saya tinggal. Mau kemana? Sebentar aja Bu. Jangan lama-lama ya. Iya, iya. Sini. Mas, kamu kenapa kesel gitu mukanya? Rido mana Rido? Mananya Rido? Tinggal jawabnya susah banget sih. Rido mana? Ya mana saya tahu. Dok, Rido. Ini waktunya gue balas dendam. Diminum obatnya ya, Bu. Rido, kalung ini siapa yang kasih ke kamu? Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu siapa yang ngasih kalung ini. Tapi yang pasti kalung ini saya pakai dari kecil, Bu. Rido. Astagfirullahaladzim. Ternyata aku mimpi. Kenapa tadi Rido mau pakai kalung? Kalung yang sama-sama Arif. Kalung yang sudah kuberikan sama anak aku, ya Allah. Sebenarnya apa hubungannya kalung itu sama Rido? Oke. Vano nganggap gue main-main. Dia kira gue cuma kertak sambal. Lo lihat aja. Bakal hancur lo, Vano. Mas. Ngapain kesini? Lo mau tahu siapa yang... Siapa, Mas? Siapa? Dok, Mama, ada apa di luar, Tok? Waduh, Alpan berantem sama Rido, Pak. Hah? Yuk, kita ke sana. Lepas dulu, lepas. Cepetan ngomong, Mas. Cepetan bilang. Devano. Mas Vano. Afan, Rido, ada apa ini? Hah? Ada apa lagi, Rido? Ngapain anak ini? Woi, lu nggak ada berhentinya nyakitin Rido. Mau lu apa? Diam lo, kemblong. Atau apa-apa juga lo. Gimana tuh? Pak, Rido mau kemana tuh, Pak? Ayo, Mah. Kita susul Rido pakai mobil pelanggan. Ayo. Ngapa lu senyum-senyum? Lu pasti udah ngelakuin sesuatu sama Rido nih. Punya hati nggak lu? Diam lo, gemblong. Pantesan lo alot. Wah, biang kerok lu ngatain orang gua gendut gemblong. Gua seksi. Pengajar lu. Lu nggak tahu nih six pack. Mas Vano! Mas Vano, keluar, Mas! Ngapain tuh kacung teriak-teriak di depan rumah gua? Berani sama gua. Jangan-jangan Mas Alvan bilang semuanya lagi sama dia. Mas Vano, keluar, Mas! Mas Vano! Apaan sih lu? Berisik banget. Lu ngajak ribut gua. Mas ngapain, ha? Mas ngapain mukul saya dari belakang? Siapa yang mukul lo? Mas mau saya, Mas? Hah? Mas mau saya? Siapa yang mau?
Lu Alvan dipercaya. Gak usah bohong, Mas! Mas Alvan udah bilang semuanya sama saya! Lu dengerin Alvan? Lu gila apa? Buktinya apa, Mas? Mas nyuruh Mas Alvan kan untuk bilang ke saya untuk datang ke Ragunan. Mas memukul saya, Mas memukul saya kan? Mas tega tau nggak, Mas? Dosa apa saya sama Mas? Ayo bilang, Mas! Bilang kalau Mas yang ngelakuin! Stefano, dia yang melakukan itu, mah. Pak, Diva, kenapa sih cucu Oma kok rewel? Nggak tahu nih, Ma. Tapi badannya nggak panas kan? Enggak kok, biasa aja. Iya. Sayang. Gemes banget sih. Ya udah ya, sabar ya. Maaf Bu, Mbak Diva, itu Mas Vano sama Rido lagi berantem di depan. Berantem? Mah, ayo kita lihat yuk, Mah. Diva, kamu udah fokus aja urus dia, ya? Bentar, biar Mama yang urus, ya? Coba, bentar. Gua nggak ngelukin apa-apa. kurang ajar ya. Jadi ini semua ulah kamu ya? Kamu tega ya sama Rido? Dasar perempuan tua nggak tahu diri. Berani ya kamu menampar menantu saya? Hah? Bu, awas ya. Jangan melakukan ini lagi terhadap istri saya. Sekali lagi ibu berbuat begini, saya habisin ibu. Pak, lepasin, Mbak. Kalian semua orang miskin. Kenapa sih setiap ke rumah saya membuat keributan? Ini bukan salah kami. Apa? Bukan salah kalian. Ini semua gara-gara kamu, ya kan? Kamu kan? Saya nggak akan ngelakuin ini, Bu. Kalau tuh Mas Vano... Udah. Saya tidak pernah percaya dengan kamu. Apalagi kalian. Bulia, kami tidak bermaksud membuat keributan di sini. Udah cukup. Saya capek. Gini aja. Pokoknya saya mau melaporkan kalian semua ke polisi. Mah. Mendingan gak usah dilaporin ke polisi, Mah. Kalau mereka ini nggak level sama kita, mereka ini orang miskin, Mah. Nggak bisa, Vano. Kita harus laporin polisi. Mereka ini udah ngelunjak sama keluarga kita. Udah lama gak usah diperpanjang, mereka nggak akan berani sama kita, Mah. Ya, Satpam! Iya, Mas. Usir semua. Udah Baik, Mas. Mah. Maaf, Pak. Sebaiknya pergi dari sini, Pak. Ayo. Kamu tuh kenapa sih pakai ngelarang lapor polisi? Mama udah kesel banget sama mereka. Mah, aku baru punya bayi, Mah. Kalau aku lapor polisi, aku bakal kerepotan, Mah. Aku baru punya bayi. Nanti aku bakal bolak-balik kantor polisi. Aku harus jagain bayi aku, makasihan Diva. Vano, kamu ngerti kan? Diva dan cucu Mama tuh hampir aja meninggal gara-gara Ibu Aminah itu. Mama nggak terima dong diginiin. Ya sama, Mah. Aku lebih kesel dari Mama. Tapi Mama coba bayangin, kalau kita berantem sama mereka semua, Mah. Itu nggak level, Mah. Kita keluarga terpandang. Mereka tuh orang miskin, Mah. Udah, Mama tenang aja. Aku tahu kok cara nge-handle mereka semua tuh kayak apa. Terserah kamu. Ini semua gara-gara Mas Alvan. Nyebelin banget sih tuh orang. Ayo Pak, kita pulang Pak. Enggak, mah. Urusan kita belum selesai sama orang itu. Dan Papa tidak mau diinjak-injak sama anak durhaka seperti Devano. Devano! Pak. Devano! Ayo keluar! Saya akan beberkan semua kebusukan kamu. Biar mertua kamu tahu. Devano! Pak, ngapain teriak-teriak depan rumah orang? Kasihan Diva. Gimana kalau ketahuan siapa Devano sebenarnya, Pak? Itu anak bisa kehilangan bapaknya, Pak. Bapak pikirin. Gak usah ikut campur kamu. Pak, Alvan betul. Diva baru melahirkan anaknya Pak. Dia bisa shock kalau tahu siapa sebenarnya Devano. Rido, maafin Bapak ya. Ini salah Bapak. Ini bukan salah Bapak. Bapak nggak salah, Pak. Tapi Bapak malu. Punya anak seperti bajingan. Mas, kamu dari mana? Aku baru pulang. Apa? Itu tadi... Ya ampun Mas, baju kamu sampai kotor kayak gini. Kamu habis ngapain sih? Itu tadi aku turun dari mobil, agak becek itu habis hujan, terus aku jatuh deh. Kotor gini jadinya. Ya ampun, kali kamu hati-hati dong sayang. Iya sayang, makasih ya. Yaudah aku beres-beres dulu ya. Beres-beres dulu, beresin.
Malam itu, Mas Vano pulang dengan baju kotor penuh tanah. Terus tadi Rido ngomong soal Enggak mungkin. Mas Vano nggak mungkin melakukan hal sejahat itu. Mana lagi tuh penjahat? Lama. Nih, Kalau kurangin nih, lu nggak percaya banget sama gua? ingat lo, jangan macam-macam. Gua itu abang lo. Gua tahu cara hadapin. Fitri, ibu benar-benar malu sama Rido. Anak-anak ibu dan mantu ibu, semuanya pada jahat, rakus. Iya, Bu. Aku juga gak nyangka kalau Mas Vano tuh setega itu sama Rido. Anak itu benar-benar gak punya hati. Mengubur orang masih hidup. Padahal ibu sendiri mengajarkan mereka supaya akur. Setelah besar, mereka gak punya hati. Bu, ini semua itu bukan salah ibu. Karena ibu tuh udah mendidik mereka dengan baik dari kecil. Jadi Bu gak usah nyalain diri ya, Bu. Dan itu pun Rido udah tahu kan, Bu. Fit, semenjak kematian Vita, Rido kesepian. Ibu harap kamu bisa menghibur dan mengobati luka hatinya Rido. Ibu yakin kalian bisa saling membutuhkan. Dengan begitu kalian bisa melupakan Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Fitri, kenapa pada nangis? Ini Fitri lagi kangen sama Vita. Bagaimana kalau kamu bisa ngajak jalan-jalan Fitri? Kebetulan Fitri sekarang lagi libur. Ya, gimana Pak? Ya, jadi gimana hasilnya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kalau gitu Pak. Ya. Telepon dari siapa sih? Kok Papa seneng banget? Ini mah dari lab. Katanya Arif itu benar anak Papa. Sampel darah kami cocok. Selamat ya, Pak. Makasih Diva. Kenapa aku masih saja gak merasakan apa-apa ya sama Arif? Apa memang karena aku gak merawatnya dari kecil, jadi aku gak ada ikatan batin sama dia? Aneh, aku malah lebih teringat Rido. Arif, tolong kamu teleponin Rido. Ibu mau bicara sama dia. Ya Bu, mau ngapain sih Bu yang ditelepon Rido? Ada-ada aja permintaan nih cewek sekarat. Kayaknya mending gue telepon Vano deh. Mumpung Bu Yani tidur. Van, gawat.
Gawat apaan? Bu Yani mau ketemu sama anaknya. Dia minta gue telepon Rido. Gimana? Lu hati-hati lu. Lu ngomong ada yang denger kan nih orang? Nah, lo tenang aja, gue gak bego kali. Bu Yani tidur, mungkin gara-gara minum obat kali. Dia ada di kamar, gue di luar. Jadi, ternyata anakku itu sebenarnya adalah Rido. Pantes saja, aku sering merasakan perasaan yang beda kalau sama Rido. Dan Arif, dia menipuku. Dia hanya pura-pura jadi anakku. Rido ternyata anakku. Rido. Jadi gimana sekarang? Gue telepon Rido apa enggak? Nggak usah. Paling Bu Yani cuma ngigo doang. Nah sekarang kalungnya lo buang. Lo terserah lo mau buang kemana kek. Yang penting hilang. Soalnya itu bisa jadi masalah besar buat kita. Oke, siap. Kalau emang nggak penting, gue musnahin tuh kalung. Oke. Soalnya kalau kalung itu hilang selamanya, Papa bakal percaya kalau lu itu anak kandungnya dia. Bos, lo pokoknya tenang aja. Gue bakal urus semua sampai rapi. Oke? Bagus. Bu Yani? Sial. Bu Yani pasti dengar pembicaraan gua sama Vano tadi.